Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Anak didik sekalian, segala puji bagi Allah. Berjumpa kembali kita dalam pelajaran daring kita. Seperti biasa di pagi hari, di hari Senin kita belajar matematika, ya. Setelah beberapa hari kita istirahat, ya kan, untuk mengistirahatkan badan, ya kan, menghilangkan penat, untuk mengumpulkan kembali semangat untuk antum dapat bersemangat kembali dalam belajar, ya, belajar di sekolah ini. Baik, anak didik sekalian, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang gradien dua garis sejajar dan gradien dua garis tegak lurus di bab persamaan garis lurus, ya. Udah kita perlihatkan kemarin gambaran seperti yang terlihat di slide yang udah kita jelaskan minggu lalu, ya, bahwa dua garis yang sejajar itu gradiennya akan sama, ya. Setiap garis jika dia sejajar, maka gradien garisnya ataupun kemiringan dari garis tersebut harus sama. Seperti ini, ya. Gradien garisnya itu sama dengan 5/4, 5/4, 5/4 semua, ya kan? Itu memperlihatkan bahwa keempat garis ini, ya, dapat dikatakan sebagai garis yang sejajar, ya, yaitu memiliki kemiringan yang sama. Seperti itu, ya, minggu lalu. Kemudian kita juga udah menjelaskan tentang gradien dua garis yang tegak lurus. Di sini ada dua garis yang tegak lurus, ya, minggu lalu. Minggu lalu udah selesai kita jelaskan, kan? Udah, ya. Jadi di sini kita lihat ada dua garis yang tegak lurus, ya. Kita cari kemarin kemiringan dari setiap garis ini, ya. Kemudian kita dapatkan bahwa jika dikalikan kemiringan garis yang pertama dengan kemiringan garis yang kedua, maka hasilnya sama dengan negatif 1, ya. Jika perkalian antara kemiringan garis yang pertama dikali dengan kemiringan garis yang kedua sama dengan negatif 1, berarti dapat kita nyatakan bahwa kedua garis tersebut adalah tegak lurus. Seperti juga kita lihat di dalam grafik, ya, di gambarnya. Demikian, ya, yang kita jelaskan di minggu lalu. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal, ya. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dua contoh soal. Ya, ada beberapa kawan antum yang kemarin mengumpul juga, ya. Ini udah mencoba, ya kan, walaupun ana tidak bilang bahwa ini adalah latihan, tetapi mereka mencoba mengerjakannya, ya. Ada beberapa kawan antum yang mengumpulkan ke ana, ya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi nanti akan kita jelaskan contoh ini, ya. Mungkin contoh yang pertama udah ada kemarin yang mirip dengan contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ya, nanti kita akan bahas seperti itu. Baru sebelum untuk membahas itu, ya, ana ingin membahas tentang latihan antum sebelumnya, ya, yang ana kirim di web, ya, karena ada beberapa kawan antum yang masih salah kemarin, ya. Ya, yang pertama akan kita bahas itu terlebih dahulu. Ini mungkin pertemuan terakhir kita di bab persamaan garis lurus, ya. Baik, yang pertama kemarin soalnya adalah yaitu gradien garis, tentukan gradien garis dari persamaan 3x tambah 8y sama dengan 9. Berarti diketahui apa di sini? Diketahui persamaan garis, persamaan yaitu 3x tambah 8y sama dengan 9, ya kan? Baru ditanya apa? M, ya, kemiringannya, ya kan?
kemiringannya ataupun n-nya berapa, ya kan? Kita jawab. Kemarin ini gampang ya, mudah ya kan? Ada dua cara, yaitu pertama yaitu dengan memindah-mindahkan, seperti dalam bentuk aljabar ya. Tetapi dengan cara yang lebih mudah, yaitu kita masukkan ke rumus. Jika diketahui persamaannya, kita masukkan ke rumus, yaitu M sama dengan negatif A per B ya. Seperti kita lihat di materi kita kemarin. Di mana itu materinya? Yang ini kan, minus A per B, ya kan? Seperti itu. Berarti minus A per B, A-nya sini berapa? Ini kan bentuknya ini dapat kita rubah menjadi 3X tambah 8Y dikurang C sama dengan 0 kan? Dikurang 9 sama dengan 0. Ini kan dalam bentuk aljabar sebagai A-nya, ini sebagai B-nya, ini sebagai C-nya ya kan? Berarti minus A per B berarti minus 3 per B8 ya kan? Minus 3 per 8 ya. Ini gampang kan? Seperti itu ya, jangan ada lagi salah jika ada soal seperti ini. Baru yang nomor 2. Kemarin soalnya yaitu persamaan garis melalui titik 2,5 dan bergradien 3 adalah, berarti di sini diketahui garis melalui titiknya. Titik yaitu 2,5. Berarti di sini diketahui bahwa X1 sama dengan 2 dan Y1 sama dengan 5 ya kan? Kemudian diketahui apa lagi? M sama dengan gradien sama dengan 3 ya kan? Bagi yang udah mengerjakan, dia pasti mengetahui soal ini ya. Ada beberapa kawan antum yang masih belum mengerjakan ya. Jadi di sini kita jelaskan. Berarti yang ditanya apa? Ditanya titik 2. Ditanya adalah persamaan garis. Persamaannya. Titik-titik tanda tanya. Berarti jawab. Kita jawab apa? Gimana rumusnya kemarin? Jika diketahui satu titik dan diketahui gradiennya, berarti rumusnya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan gradien dikali X dikurang S1 ya kan? Baru tinggal untuk masukkan ke nilainya ke rumusnya ya. Y dikurang Y1 berapa? 5 sama dengan 3 dikali X dikurang S1 nya berapa? 2 ya kan? Y dikurang 5 sama dengan 3X dikurang 6 ya kan? Jangan dikalikan kedua sisi ya. 3 dikali X 3X, 3 dikali negatif 2 negatif 6 ya. Seperti itu. Kemudian kita pindahkan Y sama dengan 3S dikurang 6. Ini negatif 5 pindah ke kanan menjadi positif 5. Y sama dengan 3X negatif 6 tambah 5 yaitu negatif 1 ya kan? Ya seperti itu ya. Jawabannya berarti Y sama dengan 3S kurang 1 ya. Kemudian kita masuk ke nomor 3 ya. Nomor 3 soalnya yaitu persamaan garis yang melalui titik M 1, negatif 5 dan N sama dengan 3,2. Jadi di sini diketahui dua titik. Diketahui titik M sama dengan 1,5 negatif 5 ya. N sama dengan N nya yaitu
3,2. Jadi diketahui dua titiknya bernama M dan N ya, disimbolkan dengan M dan N ya, jangan bingung dengan simbol ini. Ya, ini nama simbol titiknya aja ya. Dibuat nama titiknya yaitu M dan N ya. Berarti di sini terserah kita yang mana kita buat titik yang pertama dan titik yang kedua, ya kan? Di sini kita buat titik yang pertama yang M ya. Berarti X1-nya berapa? X1-nya sama dengan 1. Y1-nya sama dengan negatif 5, ya kan? Sini ini titik kedua. Berarti S2-nya sama dengan 3. Y2-nya sama dengan 2, ya kan? Seperti itu ya. Ditanya apa? Ditanya yaitu persamaannya. Samaan. Ya, kita jawab. Caranya kemarin apa? Yaitu kita masukkan ke rumus, ya kan? Apa rumusnya? Kita lihat di materi, yaitu apa kemarin? Yaitu Y2 kurang, jika diketahui dua titik, yaitu rumusnya Y2 kurang Y1 per S2 kurang S1, ya kan? Sudah kita masukkan ke rumus. Y2 kurang Y1 per S2 kurang S1. Masukkan nilainya. Y2-nya berapa? 2. Kurang Y1-nya berapa? Negatif 5. Ya. Jangan ditinggalkan tandanya ya. Ya di sini tandanya negatif ya. Jangan ditinggalkan tandanya. Per S2 kurang S1. S2 berapa? 3. Kurang S1 1. Nah, berarti di sini 2 kurang negatif 5 sama dengan 2 tambah 5. Berarti 7. 7 per 2 ya. Oh, afwan ya. Di sini bukan gradiennya yang ditanya, tetapi persamaannya ya, persamaannya, bukan gradiennya yang ditanya, tetapi persamaannya. Berarti kita masukkan ke rumus apanya yang ditanya, rupanya persamaannya. Kita masukkan ke rumus ini ya. Y kurang Y1 per S kurang S1, Y2 kurang Y1 per S2 kurang S1 ya. Itu rumusnya Anda tulis di sini ya. Y kurang Y1 per S kurang S1 sama dengan Y2 kurang Y1 per S2 kurang S1. Kalau ini tadi mencari apa ya? Mencari gradien, ya kan? Sementara di sini tidak kita perlukan gradien karena sudah diketahui dua titik. Tetapi kalau antum mencari gradien terlebih dahulu, kemudian antum masukkan ke rumus yang ini tadi, bisa juga ya sama nilainya. Antum cari gradiennya dulu, ya kan? Setelah dapat gradiennya antum masukkan ke rumus ini, ya kan? Sama nanti hasilnya. Tetapi lebih mudah biar enggak dua kali pencarian, kita langsung masukkan ke sini, ya kan? Seperti itu ya. Berarti di sini Y dikurang Y1, Y dikurang 1 per X dikurang S1 Y1 ya. Y1 nya berapa? Negatif 5 ya. Afwan, ini negatif 5. S kurang S1 sama dengan Y2 kurang Y1. Berapa Y2 kurang Y1? 2 dikurang negatif 5 per S2 kurang S1, 3 kurang 1 ya. Berarti di sini menjadi Y ditambah 5 per
S kurang 1 sama dengan 2 tambah 5, 7 per 2 ya. Ya kan? Kemudian di sini gimana kemarin caranya? Ana tulis di sini ya, kelanjutannya Afwan. Enggak muat biar antum tetap nampak nanti. Biar antum tetap nampak yang di bawah ini ya. Lanjutannya Ana tulis di sini ya. Berarti kita tulis yaitu kita kali silang ya kan. Kali silang berarti 2 dikali Y ditambah 5 sama dengan 7 dikali S dikurang 1 ya. Berarti 2 dikali Y 2Y dikali 2 tambah 5 tambah 10 ya kan, sama dengan 7 dikali S 7X, 7 dikali negatif 1 negatif 7 ya kan, negatif 7. Berarti berapa? Kita pindahkan, tinggal dipindahkan ini ya. Kita pindahkan yang 10, 2Y sama dengan 7X dikurang 7 dikurang 10 ya kan, 2Y sama dengan 7X dikurang 17 ya kan, ya kan. Kita pindahkan lagi 2Y-nya. Sampai di sini udah betul jawaban antum ya. Sampai di sini udah betul, tinggal menyesuaikan ke ABCD-nya, bentuk ABCD-nya ya. Sampai di sini aja jawabannya sudah betul. Tetapi kita sesuaikan ke bentuk ABCD yang diminta. Berarti kita pindahkan yang ini, yang ini 2Y-nya, berarti sini tinggal 0 sama dengan 7X dikurang 17 dikurang 2Y ya kan. Baru kita pindahkan yang ini ya. Kita pindahkan yang 17 ke kanan, ke kiri. Berarti negatif menjadi positif. 17 sama dengan 7X kurang 2Y ya. Jawabannya yaitu 7X kurang 2Y sama dengan 17 ataupun 17 sama dengan 7X kurang 2Y ya. Afwannya agak nggak muat tadi tempatnya ya. Baik, anak didik sekalian, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ada di slide kita tadi ya. Jadi di latihan tadi ya, di kawan antum udah banyak yang bernilai 100 ya, tapi ada kawan antum yang masih salah, makanya kita jelaskan kembali jalannya ya dan jawabannya. Baik, anak didik sekalian, di sini kita akan bahas yang pertama yaitu yang nomor 2 terlebih dahulu kita bahas ya. Karena kemarin yang nomor 1 yang mirip dengan nomor 1 sudah pernah kita bahas ya. Yang di sini akan kita bahas yang nomor 2 terlebih dahulu. Berarti di sini yang diketahui apa? Diketahui, kita baca soalnya, persamaan garis melalui negatif 1,2 dan tegak lurus terhadap garis 4Y sampai dengan negatif 3X tambah 5 adalah, ya kan? Berarti di sini ada dua garis, ya kan? Diketahui garis pertama kita bikin dengan G1 ya. G1 titik G1 ya kan, negatif 1,2 ya.
titik di garis pertama yaitu negatif 1,2 ya. Kemudian persamaan yang kedua diketahui apa lagi? Dan tegak lurus terhadap garis 4Y sama dengan negatif 3X tambah 5. Berarti ini persamaan garis yang pertama atau garis yang kedua? Ya, ini persamaan garis yang kedua ya, yang tegak lurus terhadap titik ini tadi, garis yang melalui titik ini tadi. Berarti kita bikin persamaan G2 sama dengan 4Y sama dengan negatif 3X tambah 5 ya. Gini ya. Jadi yang diketahui titik G1 ya, G1 melalui titik yaitu minus 1,2. Garis yang pertama melalui titik minus 1,2. Kemudian yang diketahui lagi yaitu persamaan garis 2 ya. Persamaan garis yang kedua yang tegak lurus dengan garis yang pertama ya. Baru yang diketahui apa lagi? G1 garis pertama tegak lurus dengan garis kedua. Tegak lurus biasa dilambangkan dengan seperti ini ya. Tegak lurus seperti ini ya. Garis yang pertama tegak lurus dengan garis yang kedua. Yang ditanya apa? Ditanya yaitu persamaan garis yang pertama. Persamaan garis yang pertama itu apa persamaannya ya kan? Kita jawab ya. Kita jawab. Langkah yang pertama untuk mengetahui persamaan dari sebuah garis yaitu yang syaratnya yaitu kita harus mengetahui titik dan gradiennya ya, satu titik dan gradiennya, ataupun kita mengetahui dua titik dari persamaan tersebut ya. Dari sini kita akan cari persamaan garis yang pertama yaitu hanya diketahui titiknya. Berarti kita harus mengetahui gradiennya juga biar bisa kita cari persamaannya ya kan. Berarti kita yang pertama kita cari dulu gradien garis yang kedua ya. 4Y sama dengan negatif 3X tambah 5 ya kan. Kemudian kita ubah ke bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0 biar kita ketahui nilai A, B dan C nya ya. Berarti ini kita pindahkan, berarti hasilnya menjadi 3X kurang ya kan, pindah menjadi kurang 4Y tambah 5 sama dengan 0 ya kan. Berarti A nya berapa? A nya negatif 3, B nya negatif 4, C nya sama dengan 5. Berarti untuk mengetahui gradien tadi apa rumusnya? M sama dengan negatif A per B ya kan. Negatif A per B berarti A nya berapa? Negatif 3 per B nya berapa? Negatif 4 ya kan, sama dengan negatif 3 per negatif 4. Berarti sama-sama kita coret negatifnya, sama dengan negatif 3 per 4 ya. Negatif 3 per 4 kita dapat gradiennya karena karena garis pertama dan garis kedua sama dengan ini, berarti berapa? M kedua ya kan, gradien garis yang kedua. Karena kita ketahui bahwa dia tegak lurus, syaratnya apa tegak lurus? M1 dikali dengan M2 sama dengan negatif 1 ya kan? Ya kan? Sesuai dengan di materi kita. Ya, berarti kita masukkan nilai M2 nya. M1 dikali dengan negatif 3 per 4 sama dengan negatif 1 ya kan. Berarti M1 sama dengan, kita pindahkan negatif 3 per 4
ya kali negatif 3/4 pindah menjadi bagi, ya kan. Negatif 1 dibagi negatif 3/4, ya. Karena di sini kali pindah menjadi bagi, bukan kurang pindah menjadi tambah, ya. Tandanya tetap negatif ini, jangan diubah tandanya. Karena di sini kali berarti pindah menjadi bagi, kecuali dia kurang pindah menjadi positif, ya. Di sini tandanya tetap negatif, ya. Berarti sama dengan berapa ini? Kita ubah menjadi kali, ya kan. Ingat kembali bilangan, ya. 1 kali negatif 4/3, ya kan. Berarti sama dengan berapa ini? Negatif 1 dikali negatif 4/3, yaitu positif 4/3, ya kan. Negatif dikali negatif positif, 1 dikali 4/3, 4/3. Berarti kita dapat M1 nya sama dengan 4/3. Di sini sudah diketahui gradiennya dan sudah diketahui titiknya. Berarti dapat kita cari persamaannya, ya. Samanya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang S1, ya kan. Seperti rumus yang tadi di latihan antum itu, ya kan. Berarti ya kemana kita masukkan? Di sini kan kita dapat bahwa X1 nya minus 1, Y1 nya sama dengan 2, ya kan. Berarti kita masukkan ke rumus yang tadi, Y dikurang Y1 2 sama dengan M nya, M yang mana M nya? M nya yaitu 4/3. 4/3 dikali dengan X dikurang S1 nya berapa? Negatif 1. Berarti kita buat yaitu Y kurang 2 sama dengan 4/3 dikali dengan X ditambah 1, ya kan. Y dikurang 2 sama dengan dikalikan ke setiap suku, 4/3 X ditambah 4/3 dikali positif 1 berapa? Ini diingat kembali, ya, dikalikan ke setiap suku, jangan dikalikan ke X saja, ya. 4/3 dikali 1 berapa? 4/3, ya. Cara mudahnya untuk menyederhanakan ini, karena di sini yaitu sama-sama penyebutnya sama dengan 3, ya. Berarti di sini kita kalikan sama-sama dikali 3/3 ini, ya. 3/3 yang di sini biar dia sederhana. 3/3 kan 1, ya. 3/3 kan 1, ya. Jadi kita di sini tidak merubah nilainya, ya kan. Berarti Y/2 sama dengan berapa ini? Yaitu 4 kali 3 12. 3 dikali 3 ini menjadi berapa? Berarti jadinya yaitu 12X ditambah 12, ya. Di sini sama dengan kita ubah menjadi bentuknya seperti ini, ya. 4/3X ditambah 4/3 sama dengan 12X tambah 12, ya. Berarti kita pindahkan Y sama dengan 12X ditambah 12 tambah 2, ya. Y sama dengan berapa ini? Yaitu 12X ditambah
14 ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Baik, waktu kita sudah habis. Demikian anak didik sekalian, terima kasih atas perhatian antum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.